as we come here to worship the King of Kings, the King of Kings, Lord of Lords. You are worthy to be praised, Lord. Thank you, Father. We honor you, Lord. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami sanjung nama-Mu tinggi, Tuhan. Makasih, Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Amin. Ditinggikan dan dipuji. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Let's sing together. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita beri sorak-sorai to the King of Kings, Lord of Lords.
Dimanapun Anda berada, kita punya Raja yang luar biasa. His name is Jesus. Mari boleh angkat tangan kita, just worship the Lord. Anda bebas bermazmur, Anda bebas nyanyikan pujian. We give you praise. Anda bebas bawa ucapan syukur. We give you praise. Hallelujah. We give you You are the Lord of Lords. We give you glory. You are worthy. You are worthy. You are Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab perbuatanmu tiada seperti engkau, Bapa. Perbuatanmu ajaib,
Tidak ada yang sama seperti Engkau, Yesus. No one like you. No one like you. No one like you, Lord. There is no other, Lord. There is no other like you. You are the only one, Savior, Father, King, friend that we have. You always be with us in every season, in the new season, in every situation, in every condition. No matter what, you always be with us. Your name be called Emmanuel. Namamu berkata bahwa Engkau Allah yang tinggal di dalam kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Never. Ya Rabaya Shekere Toya Rabaya. Oh. You always Allah serta Allah dalam kita, namanya disebut, namanya disebut Ada di tempat ini, kadang kau merasa sendiri. Kadang kau merasa Tuhan mengizinkan engkau di tempat-tempat tersembunyi sendiri. Tapi kabar baik, you never be alone. Tuhan selalu ada, bergandengan tangan, menyertai Anda, tidak pernah melepaskan tangannya. Tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia pegang tangan Anda. Dia hiburkan Anda. Dia angkat tanganmu dengan tangannya yang kuat. Ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang kau mengalami badai bertubi-tubi dalam hidupmu. Kabar baik saat ini, you have a friend, ever best friend, always walk with you, berjalan bersama dengan Anda dan saya. Jika keyakinan saudara, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Kau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. You never be alone. Never. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya. Korabaya shandarata kaya ralabaya, shekeru ralabaya. Ya ralabaya. Kami angkat tangan kami. Kami ada di musim yang baru. Tapi kami tidak pernah sendiri. We never walk alone. Never, Lord. Ada di tempat ini Bapak Ibu, teman-teman anak muda. Kau selalu ingin menyendiri. Kau merasa tidak ada orang yang bisa engkau harapkan. You are not alone. Kau tidak pernah sendiri. Alkitab mencatat, mata Tuhan watching over us.
Dia perhatikan kita, Pak. Dia tahu saat Bapak susah. Dia tahu saat kita berseru dan tidak ada jalan. He knows us so well. Dalam sikap doa ada berapa di antara Bapak Ibu yang mau bilang, Tuhan, aku tidak akan pernah sendiri. The real aku sendiri. But I will never be alone anymore. Jika itu doa saudara, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Engkau akan melihat ada tangannya yang kuat pegang hidup. Engkau akan melihat ada pertolongannya last minute, last detik pun dia tolong Anda. Engkau akan melihat ketika tidak ada jalan, engkau akan melihat ada banyak jalan. Dia buka. Kalau Tuhan buka, tidak ada orang yang bisa tutup. I pray dimanapun Anda berada, biar kuasa Tuhan. Shandarakaya ralabaya shandarakaya. Rabaya shandarak. Dimanapun Anda berada, biar kuasa Tuhan menjamah setiap kami yang perlu kekuatan yang baru. You never be alone. Shandarakaya ralabaya. Ada di tempat ini Anda ingin menarik diri dari banyak orang. Anda mengalami kesendirian yang dalam. Ada di tempat ini Anda ingin mengakhiri hidup karena merasa useless, enggak punya apa-apa, tidak ada gunanya. Kabar baik, Yesus mencintai engkau tanpa batas. I pray that your love, oh God. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan dari GMS Surabaya 2 Surabaya Timur, wherever you are, let the power of the Holy Spirit moves upon this place, moves to your house. In Jesus' mighty name, I pray that His love heal. You are healed. You are healed. Shandaratakaya ralabaya shandarala. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa dimanapun Anda berada. Ada pertolongan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, always on time. I pray biar tangan Tuhan menjamah setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Open all the doors, Lord. Shandaratakaya ralabaya shandaratakaya. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat mengalami kekuatan kuasa Tuhan yang tidak pernah ada yang bisa membatasinya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus yang luar biasa. Open doors, Lord. Aku berdoa kekuatan daripada Tuhan mengalir tanpa batas. Dari depan sampai belakang, kuasa Allah mengalir, menjamah setiap kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang tertawan. Yang sakit secara fisik, be healed right now in Jesus' mighty name. I pray double portion anointing upon you. Tuhan bekerja dan bergerak lewat hidupmu right now. Aku berdoa kekuatan Allah mengalir di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Setiap orang yang ingin bunuh diri, engkau dijamah, disembuhkan. Engkau yang mengalami mental illness, be healed right now in Jesus' mighty name. Double portion anointing mengalir dari depan belakang sampai di mana suara ini dapat didengar. Because you are here, our God Emmanuel, always with us. We give you honor, we give you praise. Why you come together, Pak? Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada Bapak Ibu yang datang bersama keluarga, boleh pegang tangan kiri kanan. Biar kasih Tuhan mengalir tanpa batas. Jesus mighty name, Jesus mighty name. Tuhan tidak pernah menolak setiap doa kita.
Dia mendengar setiap doa. Dia lihat setiap air mata kita. I pray. Setiap keluarga demi keluarga, kami ada di tahun yang baru Tuhan. We don't know about tomorrow, but you promise us, you hold our tomorrow. Kau pegang hari esok kami. Kau berjalan bersama dengan kami, no matter what Lord. No matter what, kau pegang hari esok kami. Kau tidak pernah melupakan kami, enggak pernah melupakan kami. Jesus mighty name. I pray. Ada di tempat ini anak muda, remaja, profesional muda. Kau yang memasuki tahun ini dan kau mau berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. I pray for this family. I pray Lord. I pray Lord. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Kuasa kegerakan Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah keluarga kami. Kuasa Allah bergerak. Kami tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kami melihat dengan mata iman. Engkau sedang bergerak di tengah keluarga demi keluarga. Every one of us, Lord. Engkau sedang bergerak, Engkau sedang bekerja. You are still working, Lord. Dan Engkau sedang mengerjakan bagian-bagian yang kami tidak mampu. Ibu, Engkau hanya bisa melihat hari ini, Engkau belum melihat besok. Tapi firman Allah berkata, Dia pegang esoknya ibu dan bapak. Dia pegang your tomorrow. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya. We give glory to you, Lord. Kami percaya dari tempat ini, kami percaya lawatan kuasa Allah sedang bekerja. Amin. Glorify thy name in all the earth. Let's worship again. Tell him, yeah. Glorify thy name. Glorify. Katakan glorify, glorify thy name. We give glory, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. You are awesome, Lord. Namamu ditinggikan seumur hidup. Demi nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Satu kehormatan boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Thank you, such an honor for me to be here. Thank you so much. Hari ini masih ada 20 menit lebih. Saya ingin bagikan tentang the way to revival. Jalan menuju kebangunan rohani. Kalau Bapak Ibu yang tidak hadir tadi pagi, saya share tentang menerobos pintu surga. Dan nanti ada kebaktian berikut juga. Saya akan bagikan tentang lapar dan haus akan Tuhan. Dan kemudian God's invitation and running with God. Berlari bersama dengan kegerakan kuasa Allah. The ways to revival. What is revival? Ada perbedaan antara revive, dibangunkan, dikuatkan, dan hanya bertahan. Beda antara bertahan
dan revival. Kita bukan bertahan, tapi kita bergerak. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan, bergerak. Kita bukan hanya stay di tempat, tapi di 2023 we have to move. Setuju, boleh katakan amin. Kita akan bergerak. Bagaimana caranya untuk kita bergerak dalam kuasa kebangkitan rohani? Revival artinya ada suatu kebangunan yang tadinya tidur, yang tadinya kurang begitu bangun, atau yang tadinya sudah luar biasa, tapi akan lebih luar biasa lagi. The revive. Dan satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 64. Satu ayat yang selalu ada dalam hati saya. Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya Engkau Tuhan mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ada satu terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu sangat powerful. Ada beberapa saudara. Dikatakan bahwa kalau Tuhan itu turun dari surga, dia katakan dia break. Surganya itu dirobek. Dia katakan langitnya itu dirobek. Tear atau rain. Dan kemudian dia turun. Salah satu terjemahannya bilang seperti itu. Dia katakan ayat yang sama. Oh, that you would rend the heavens and come down. Anda bayangkan di surga dengan kekuatan kuasa yang luar biasa. Alkitab ayat ini mencatat kemudian ketika Tuhan itu robek langit, heaven, dan dia come down, dia turun. Can you imagine that? Kita yang ada daerah Surabaya Timur dan kemudian dikunjungi orang hebat yang mengunjungi Anda dan saya. The King of Kings, Lord of Lords. Setuju, boleh katakan amin. Boleh dengar sorak-sorai tepuk tangan dari GMS 2 Surabaya Timur yang paling keras. Katakan bersama dengan saya, amin. Yes. Ketika Tuhan melangkah hadir, ketika Tuhan melangkah dalam setiap, Anda boleh baca dalam setiap Injil ketika Yesus masuk dalam setiap kampung. Dia masuk dalam setiap kota. Alkitab mencatat tidak pernah tidak terjadi apa-apa. Selalu ada kuasa Allah yang menyertai. Selalu ada orang-orang yang disembuhkan. Selalu ada orang-orang, bahkan orang yang gila. Dikatakan yang baru mendarat di Gadara. Dia katakan dia berjumpa dengan Yesus. Dan orang ini kemudian mengalami encounter with God. Itu orang gila. Itu orang yang tidak punya harapan. Anda dan saya diberi kesehatan. Sampai hari ini dia sertai kita. Kebangunan rohani. Kau akan melihat kuasa dari surga tercurah dengan luar biasa. Ada satu kisah dalam Alkitab. Saudara baca, kalau dalam perjanjian lama ada kisah Elia. Secara singkat saudara, Elia pada waktu itu baru saja selesai melihat kuasa Allah ketika dia di depan 400 lebih nabi-nabi Baal yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Elia mengalami kegerakan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 18 dari ayat 41. Saudara, kemudian dia berkata seperti ini. Elia menyuruh Ahab untuk pergi makan. Dia katakan, setelah itu berkatalah Elia kepada Raja Ahab, sekarang baiklah baginda pergi makan. Sebentar lagi akan hujan, sebab derunya sudah terdengar. Orang yang mengalami kebangunan rohani, dia bisa mendengar sesuatu yang masih jauh, yang kecil, sayup-sayup. Dia bisa dengar itu. Akan datang hujan, akan datang lawatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pasti akan merasakannya. Engkau pasti akan mendengar deru yang kecil. Dia katakan masih suaranya kecil, dia bisa dengar. Kenapa saudara? Karena telinganya itu terbiasa untuk memiliki koneksi
dengan Tuhan. Orang yang memiliki relationship bersama dengan Tuhan. Engkau dan saya bukan hanya menjadi Kristen yang biasa. Boleh katakan bersama dengan saya biasa. Tapi engkau akan lebih lagi mendekat. Telingamu akan dibuka. Dia akan berbicara banyak hal. Engkau akan mengalami mendapatkan janji-janji Allah. Engkau akan ada yang menguatkan. Dan mungkin engkau akan mendengar ada deru yang kecil. Di mana engkau bisa merasakan ada kekuatan kuasa yang sedang bekerja dalam hidup saudara. Yang sedang bekerja di tengah keluarga saudara. Yang sedang bekerja ketika engkau sedang membangun karir. Ketika engkau sedang sekolah bahkan. Dalam segala situasi engkau akan mengalami sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Saudara, engkau bisa mendengar deru sekalipun kecil. Saudara, karena saya yakin Tuhan akan membuka telinga kita. Hati kita akan menjadi very sensitive. Kau akan memiliki roh yang sensitif. Kemudian saudara akan mencari Tuhan. Ada di antara saudara yang belum pernah engkau alami, kemudian rasanya pengen nyembah, rasanya pengen datang beribadah, rasanya mau doa di mana, saudara pengen datang. Roh Kudus sedang membawa saudara mendengar deru yang kecil. The calling, the panggilan untuk perjalanan menuju kebangunan rohani. Saya selalu ingat ketika pertama kali saya mendengar bahwa Yesus, saya Kristen, tapi saya dibesarkan keluarga Kristen yang tidak percaya, tidak pernah tahu siapa Yesus, but I am Christian. Tapi suatu waktu saya mulai mendengar suara deru yang kecil itu. Dan saya mengambil keputusan, Bapak Ibu. Saya tidak pernah tahu Alkitab itu dari depan sampai belakang. Suatu waktu deru itu saya dengar. Saya meresponi. Setiap ada ibadah-ibadah seperti ini, ketika ada orang panggil ke depan, saya orang yang paling pertama akan lari dari belakang. Saya tidak tahu kenapa, tapi dalam hati saya merasa bahwa ada sesuatu, there is something more than as a Christian. Saya tahu bahwa ada gerakan deru yang saya dengar untuk menjadi lebih daripada sekedar orang Kristen dan percaya. Di situ saya meresponi, day by day saya boleh melihat pelan-pelan Bapak Ibu akan mengalami saudara. Kuasa Allah yang memanggil saudara. Saudara akan mendengar kegerakan Tuhan. Saudara, kalau kita ada di musim after COVID pandemi, 2 tahun lebih, saatnya kita seperti sedang naik kereta. Kalau saudara ketinggalan kereta, Tuhan bergerak, saudara tidak mendengar deru, tidak mendengar panggilan, tidak mendengar suaranya. Saudara, kita akan ketinggalan kereta. Tapi saya percaya di tempat ini Bapak Ibu yang luar biasa, full house, dahsyat. Anda adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan memanggil. Dan engkau berkata, yes Lord, aku akan bergerak. Aku akan menjadi orang yang mau bergerak dalam kuasa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin yang kencang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Because He lives, my fear is gone. Oh, because I know He holds the future. The living because my Savior lives. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika saya sakit, anak-anak berhenti sekolah. Suami saya adalah orang yang sangat luar biasa yang menguatkan saya sampai hari ini. Setiap sebelum pelayanan, saya akan tanya banyak hal, minta didoakan. Salah satu orang yang mendukung saya untuk saya berani melangkah melayani Tuhan. Anak-anak kami sudah bekerja, tinggal yang paling kecil baru mau masuk kuliah.
Tapi sampai hari ini, apa yang membuat saya berani menghadapi every bad situation? Saya terus belajar mendengar derunya Tuhan, geraknya Tuhan, Pak. Dan ketika Tuhan membawa Anda, wave-nya, gelombangnya, no need to be fear. Jangan takut. Karena jika Tuhan yang memanggil, jika Tuhan yang sedang bergerak, selalu ada kekuatan, selalu ada pemeliharaan, selalu ada pembelaan, selalu ada berkat yang disediakan. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau akan melihat cara Allah bekerja. Orang yang membuka telinganya, engkau akan mendengar banyak hal. Ada jalan-jalan yang sulit, ada jebakan di sana, ada banyak hal yang sulit. Dan Tuhan akan meluputkan Anda karena engkau mendengar derunya, suaranya. Kemudian apa yang terjadi ketika saudara berjalan menuju kebangunan rohani? Saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi makan dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Di sana ia sujud dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Elia baru mengalami mujizat, Bapak Ibu. Baru melihat pertolongan Tuhan. Jangan berhenti, do not stop ketika engkau mengalami pertolongan. Ketika engkau mengalami mujizat. Ketika engkau mengalami Tuhan membawa ke tempat-tempat yang tinggi, mengagumkan. Do not stop. Elia, Alkitab mencatat Ahab disuruh makan. Tapi dia membungkuk. Dengan kepalanya yang membungkuk di antara lututnya. Berbicara tentang menghormati Tuhan. Respect to God. Kalau saudara ketemu dengan orang, anak saya yang paling kecil, 18 tahun, dia mungkin sering lihat, kalau saya ketemu orang, iya, anak saya lebih kayak orang Jepang kalau ketemu orang gini, saudara. Kalau saudara lihat ke negara-negara lain, contoh Jepang, orang akan ketemu pemimpin, dia begini. Kalau dia belum selesai lewat, dia tidak akan berdiri. Respect your Savior. Itu yang akan membawa Anda dan saya, seluruh keluarga, melihat kuasa, kegerakan, revival in your house. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini tidak ada kekuatan yang lain. Sujud, berlutut di kaki Tuhan. Mungkin ketika engkau di tempat kerja, engkau tidak bisa berlutut. Tapi hati Anda boleh sujud. Ada di tempat Bapak Ibu, engkau sedang mengalami kesulitan. Engkau tidak bisa mengangkat tangan di depan orang. But your heart, sujud dan menyembah Tuhan. Ada satu kisah seorang pejabat di negeri ini. Dia difitnah 4 tahun. Difitnah dan ingin dimasukkan ke dalam penjara. Dia cinta Tuhan. Dia katakan dalam setiap ibadah mau kebaktian jam berapa dia akan datang. Dia bilang, Tuhan, aku mengikut Engkau. 4 tahun dia menanti. Melihat Tuhan, kau tidak pernah gagal. Yang dia lakukan di kantor, dimanapun dalam hati, dia nyembah Tuhan. Terpuruk sendiri. Bahkan keuangannya di stop karena memang jabatannya kemudian dibekukan. Saudara, tapi Bapak ini tidak berhenti. Dia bilang, saya mengambil keputusan membungkuk, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, respect to God. Karena ketika engkau menyembah ada pribadi yang di atas yang lebih hebat, engkau akan melihat bahwa keterbatasan Anda akan dibawa untuk melihat ketidakterbatasannya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Everyone has a limit, Pak. Ibu, Anda terbatas, saya terbatas. Tapi ketika Anda membungkuk, Anda menyembah Tuhan, Anda merendah di kaki Tuhan, akan ada lawatan kuasa Allah turun, intervensi dari surga. Dia bilang ketika 4 tahun kami tidak tahu, tidak punya gaji dan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mereka menyembah, mereka tidak kecewa, mereka membungkuk setengah badan, mereka menghormati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka melihat 4 tahun tidak ada pemasukan, tiba-tiba dia menolong satu kasus. Dan kemudian tidak pernah terpikirkan, dikatakan tiba-tiba dia mendapatkan berkat beberapa M. Dia bilang tidak ada biaya per bulan. Dia nangis. Dan Tuhan memulihkan. Dinyatakan tidak bersalah. Diangkat kembali. Saudara melihat. Sampai kemarin waktu ketemu. Dia selalu bilang, Yesus sungguh setia. Luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang menyembah, orang yang meninggikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang bagaimana cara menyembah. Enggak mesti harus punya suara yang bagus Bapak Ibu. Ketika engkau baru mau nyanyi aja, hati Anda sudah menjamah surga. Menghormati Tuhan, kau akan lihat kuasanya. Penyembahan itu is not about music. It's not about the stage. Penyembahan itu adalah tempat-tempat pribadi. Dimanapun Anda berada. Berapa lama perlu? Sometime ketika Bapak Ibu mungkin sibuk. 5 minutes. Kau berlutut di hadapan Tuhan. Kau akan melihat tahun-tahun yang luar biasa. Dia take over everything. Orang yang menyembah. Orang yang bersujud. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Temanya dikatakan kemurahan Tuhan, berkat di tengah badai. Dikatakan orang yang sujud. Syakah. Ada beberapa ayat yang bilang tentang penyembahan yang sujud rata dengan tanah. Dikatakan engkau akan melihat kuasa dari surga yang luar biasa. Jadi boleh katakan amin. Engkau menabur dalam penyembahan. Dalam keadaan sulit, sembah Tuhan. Keadaan tidak baik, tabur doa saudara. Keadaan tidak ada jalan, tabur penyembahan saudara. Kesetiaan saudara, Anda datang beribadah. Layani dia. Lakukan semua yang terbaik yang engkau pernah lakukan, lebih lagi. Engkau akan menuai, bukan orang lain. Saya selalu percaya orang yang menabur kesetiaan dalam doa, pujian, penyembahan di hadapan Allah, melayani Allah, engkau akan menuai. Dan bukan orang lain. Semua taburan Anda yang akan menuainya. Setuju boleh katakan sebab itu orang lain. Kenapa ya dia ditolong? Kenapa dia dibukakan jalan? Anak-anak saya pernah berhenti sekolah. Tapi hari ini ada di Amerika. Oleh kemurahan Tuhan. Bekerja. Menyelesaikan studi. Ada di negara yang lain. Siapa yang melakukannya? Kami cuma hamba Tuhan. Yang cuma by faith. Every day. But our great God. Tuhan yang tidak terbatas. Paulus bilang, the God that I serve. Tuhan yang Anda dan saya layani. Orang yang menyembah, kau akan lihat kuasa. Terakhir apa firman Tuhan bilang? Dalam ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Padahal disuruh naik aja, 7 kali disuruh naik ke atas, gak ada apa-apa. Dia sudah dengar derau hujan, dia sudah dengar suara. Dan dia bujangnya gak lihat apa-apa. Alkitab mencatat, kemudian disuruh naik lagi. Dikatakan ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami kegerakan menuju kebangunan rohani, engkau akan dibawa mengalami spiritual level up. Kerohanian Anda tidak biasa-biasa.
Dan kita ada di new season, Bapak Ibu. Tahun yang baru. Ada berapa di antara saudara rindu untuk bertumbuh, menjadi kuat, bangkit lebih dahsyat lagi? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan bangkit gitu saudara. Colek sedikit kiri kanan, katakan bangkit. Revive. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan dibawa ke level up. Anda tidak melihat apa-apa, tapi Anda bangkit, Anda maju. Ada awan kecil, pertolongan kecil, engkau tidak menyerah. Maju, menerobos terus. Dan engkau akan melihat ada pintu yang terbuka. Engkau akan melihat derau hujan. Engkau akan melihat lawatan kuasa Allah terjadi. Dan engkau akan menuai semua yang kesetiaan yang kau pernah lakukan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada berapa di antara saudara yang mau bersama-sama untuk komitmen untuk belajar membuka telinga kepada suara Tuhan? Ada di tempat ini Bapak Ibu yang mau komitmen untuk menyembah Tuhan. Mengawali tahun ini engkau mengambil waktu untuk menghormati Tuhan. Ada di tempat ini engkau yang rindu tuh dibawa ke level up. Engkau tidak biasanya engkau lakukan di 2022, engkau lakukan lebih lagi di 2023. Dari dulu saya melayani Tuhan, suami saya selalu katakan bahwa do your best. Mau dia 3 orang, mau dia 10 orang, mau dia ratusan orang, mau dia ribuan orang, do your best. Karena ketika engkau menyembah, ketika engkau melayani, bukan orang yang lihat, the King of Kings, He watching over you. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di tempat ini Bapak Ibu teman-teman. Engkau bahkan yang mau berkata aku ingin level up. Aku ingin melayani di apa aja. Bapak Ibu punya banyak waktu. Saya ketemu dengan beberapa CEO yang terkenal dari Australia dan sebagainya. Mereka itu uangnya tidak ada serinya. Tapi mereka datang ke gereja beres-beres dari awal. Ada seorang CEO nomor berapa di Indonesia menyembah Tuhan sambil mencucurkan air mata, berpuasa. Dia yang tidak ada serinya, keluarganya nomor berapa di Indonesia. Tapi setiap menyembah Tuhan, dia selalu bilang semua cuma pertolongan Tuhan. Ada kesulitan, dia bilang dia doa, dia nangis. Loh, ini CEO sudah punya pengalaman, tapi dia tahu bahwa dia ingin menjadi pribadi yang bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi naik lebih lagi, melayani lebih lagi. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider yes, the world thy hands has made. Kau akan melihat bintang, cahaya, kemuliaan Tuhan. I see the star. 2023 kuasanya. I hear the rolling thunder. Thy power to
Engkau Allah. Sungguh Dia lebih besar dari masalah. Kau Allahku. Katakan, maka memuji, hormati Engkau sepanjang tahun, sepanjang umur. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Sama-sama katakan, boleh beri sorak-sorai yang terbaik. Kami bangkit, kami menghormati Tuhan, dan kami akan melihat kegerakan Allah bekerja luar biasa. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan